Selamat siang semuanya yang diberkati oleh Allah atau Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Suci dari segala setaranya, Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha dari segala Maha. Jika kita mau mencari kebenaran, pertama, gunakan akal dulu, buang dulu dogma, doktrin, asumsi, ngeyel, ngotot, itu buang dulu. Untuk mencari iman itu gunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, babi, tikus, sapi, anjing, kucing, batu, patung, dan semuanya makhluk ciptaan Allah bisa dijadikan Tuhan kalau tidak menggunakan akal. Gunakan dulu baru mencari iman. Belajar membaca. Makanya surat pertama dari kitab suci Al-Quran yaitu bacalah atau Iqra, bacalah. Kita suruh membaca, dalam arti membaca itu harus mencari ilmu. Ilmu apa saja harus kita cari. Sudah kita cari, nanti pasti akan menemukan kebenaran. Tapi buang dulu dogma, doktrin, ngeyel, ngotot, asumsi, ngeyel, semuanya itu dibuang dulu ke laut. Kalau sudah dibuang, pikiran kita itu kosongkan dulu. Harus netral. Baru belajar kitab-kitabnya Allah. Baik kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan kitab-kitab yang terdahulu itu kita baca. Nanti kita bandingkan mana yang benar kitab di antara kitab-kitab tersebut. Kalau menurut Anda kitab A itu betul, terus kitab B itu betul, C betul, D betul, nah kita masih ngaji lagi tuh, harus cari perbandingan. Mana yang benar? Tuhan mana yang benar? Apakah Tuhan dari makhluk atau Tuhan yang menciptakan makhluk? Nah, kalau kita salah pilih Tuhan, nanti kita hidup di alam kubur atau alam akhirat kelak akan menyesal, akan rugi karena tidak mencari Tuhan yang benar. Itu hak Anda milih Tuhan, karena besok semuanya manusia itu akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita kerjakan. Dan Tuhan kalian nanti akan ditanya kepada oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Akan ditanya siapa nama Tuhanmu, terus apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Tuhan yang mana maksudnya? Kalau diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Pencipta langit, terus kita kerjakan apa yang diperintahkan dan menjadi segala larang-larangannya Allah, larangannya Tuhan, pasti kita akan dimasukkan ke surganya. Asal satu, kita jangan menyekutukan Tuhan atau syirik, musyrik, itu perbuatan dosa dan dosa yang sangat besar. Tidakkah Anda berpikir, pantaskah Anda memikir menyembah Tuhan selain Allah? Dalam arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan ciptaan, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Bukan Tuhan yang diangkat oleh manusia. Atau bukan Tuhan yang dari batu, dari patung, dari matahari, dari bulan, bintang, api, dari dewa-dewa, dewa Zeus, dewa banyak macam-macam dewa. Itu suatu perbuatan kesyirikan, kemusyrikan, menyekutukan Tuhan. Mereka itu Tuhan-Tuhan yang dari api, dari matahari,
dari batu atau patung dari apapun bentuknya, itu tidak bisa membuat kita itu hidup, tidak bisa memberikan kita hidup, tidak bisa menunjukkan bahwa dia itu maha kuasa. Esensi Tuhan itu Esa, pencipta langit dan bumi berserta isinya, dan Tuhan yang tidak diciptakan. Tuhan itu berdiri sendiri, Hayya Qayyum, berdiri sendiri, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tak seorang pun atau benda yang setara dengannya. Maksudnya tidak ada manusia yang setara dengannya, karena manusia itu esensinya ciptaan. Kalau dipaksakan manusia jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta, wah itu asumsi itu bahaya itu bagi kita. Nanti kita menyembah salah Tuhan, nanti kalau akan merugi akan dimasukkan ke nerakanya Allah dan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi kita harus gunakan akal untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kebenaran itu sebetulnya ada di kitab-kitab tersebut yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Esa. Tapi jangan dibikin Tuhan itu punya anak, jumlahnya 3, atau jumlahnya 2. Dan Tuhan itu bukan manusia, dan manusia itu bukan Tuhan. Semoga mereka yang mau mendengarkan ini akan mendapat hidayah atau petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengikuti Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu jelaskan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ingat, agama yang dianggap sah di pandangan Allah tiada lain itu agama Islam menurut Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijamak, kita dipilih, kita dimasukkan ke manusia baru untuk menyembah Tuhan yang satu-satunya, itu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.